Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima li fa'ida wa istifada wa tadhakkur wa tadhkir wa naf'a wal intifa'. Wa tamassuka ala kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalala ala al-khair. Ibtigha amradatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amaddana bi asrarihi wa anwarihi wa nafahatihi fid dini wa dunya wal akhirah. Akan kita lanjutkan pembacaan kitab Qasaidul Usul ila Syama'il Rasul yang dikarang oleh Asy-Syaikh Yusuf bin Ismail An-Nabhani. Kita masih membahas tentang makanan daripada Rasulullah SAW. Yang kemarin pembahasannya, pernah suatu hari Abdurrahman bin siapa? Abdurrahman bin Auf makan bersama sahabat-sahabat yang lain dengan makanan yang cukup enak. Sebelum makan, Sayyidina Abdurrahman bin Auf ini tiba-tiba menangis. Sehingga ditanya oleh sahabat yang lain, "Apa yang membuat kamu menangis?" Kata beliau, "Rasulullah itu wafat sedangkan beliau tidak kenyang dan keluarganya tidak kenyang dari roti gandum." Itu kata Sayyidina Abdurrahman bin Auf. Dan kemarin juga dijelaskan bahwasanya pernah Rasulullah itu suatu ketika beliau makan tamar, makan kurma. Kemudian beliau itu makannya sambil menyandarkan punggungnya ke belakang begini. Saking tidak kuatnya untuk menahan lapar Rasulullah itu. Padahal cuma makan kurma, beliau sampai begini makannya. Ini saking tidak kuatnya nahan. Karena orang itu kalau lapar semakin begini itu semakin sakit. Nah, Rasulullah itu pernah sampai makan itu nyandar ke begini. Rasulullah makannya begini. Ini bukan berarti adabnya makan bukan begini, bukan hal yang sunnah makan dengan posisi seperti ini. Tapi karena memang beliau itu sudah tidak mampu untuk menahan lapar gitu. Padahal Rasulullah itu orang yang paling mulia. Sekarang kita akan lanjutkan. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la ya'khudhu mimma atahu Allah taala illa quta'amihi faqat. Rasulullah itu tidak pernah mengambil dari apa-apa yang sudah diberikan oleh Allah kecuali untuk makanan selama 1 tahun saja. Beda dengan orang sekarang ya. Orang sekarang bisa jadi ada orang itu yang memiliki harta sampai 7 turunan, ada itu. Min aisari ma yajidu minat tamri wasyair, itu pun selama persediaan setahun itu yang diambil cuma kurma dan gandum. Wa yad'u sa'ira dzalika fi sabilillah azza wajalla, dan selebihnya semuanya digunakan untuk berjuang di jalan Allah. Itu Rasulullah seperti itu. Persediaannya cuma 1 tahun. Warawal Bukhari wa Muslim anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana ya'zilu nafaqata ahli sanah. Rasulullah itu menyendirikan nafkah untuk keluarganya hanya selama 1 tahun. Nanti akan ada beberapa pertanyaan yang akan dijawab di dalam kitab ini. Kemarin kan dijelaskan bahwasanya Rasulullah itu pernah kan sering kali kelaparan, sampai 3 hari tidak makan, sampai beberapa minggu tidak makan. Ini kok bisa ada hadis yang menjelaskan bahwa beliau itu menyimpan makanan selama 1 tahun. Ini kan bertentangan, kan begitu. Nah, gitu. Wa an Aisyah radhiyallahu taala anha qalat ma rafa'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ghada'an li asya'in wala asya'an li ghada'in. Rasulullah itu tidak pernah mengangkat makan siang untuk makan malam dan tidak pernah mengangkat makan malam untuk makan siang. Artinya apa? Ada 2 kemungkinan. Pertama, memang Rasulullah itu ketika makan siang beliau sudah tidak makan malam. Atau bisa jadi
beliau itu ketika makan siang malamnya sudah tidak tahu ada apa tidak ada untuk persediaan makan malam. Ada arti yang kedua itu diartikan oleh sebagian ulama bahwasanya yang dimaksud adalah tidak begitu dianjurkan makan itu dipakai 2 kali. Artinya yang bagus itu ya sekali makan ya langsung habis. Nanti ketika mau makan lagi ya masak lagi. Begitu. Yang bagus seperti itu. Ya sekali-kali kalau seperti itu niatkan untuk niru Rasulullah gitu loh. Kalau misalkan mau dihabiskan, tapi ya agak beda-beda tipis, ini mau dihabiskan niru Rasulullah apa karena rakus. Agak mirip-mirip soalnya. Tergantung kepada niatnya. Rawat Tirmidzi an Anasin anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana la yadakhiru syai'an li ghadin. Rasulullah itu tidak pernah menyimpan makanan atau apapun untuk hari esok. Itu Rasulullah memang keyakinannya sangat kuat. Coba orang sekarang enggak punya uang, pasti mikir besok yang buat beli beras itu apa? Besok yang buat beli lauk itu apa? Dan saya sedikit demi sedikit niru sebenarnya. Saya itu ya tahadus bin nikmah, termasuk tipe orang yang lumayan yakin dengan urusan rezeki. Ketika misalkan saya hari ini enggak pegang uang, saya yakin besok pasti pegang uang. Saya pasti yakin besok itu pasti pegang uang. Satu contoh. Ini beberapa hari ini. Kemarin kalau tidak salah itu kemarin saya kehabisan beras. Tidak punya uang. Sedangkan uang di ATM itu jarang sekali saya gunakan untuk keperluan yang dimakan tuh jarang. Hampir 99% itu saya gunakan untuk membeli sesuatu yang tidak dimakan. Karena uang dari ATM itu uang gaji-gaji begitu, bukan murni dari orang atau dari pekerjaan saya, bukan. Dari gaji-gaji atau yang dari sekolah itu jarang sekali. 99% itu tak gunakan untuk hal-hal yang tidak masuk ke perut. Digunakan beli bensin, gunakan untuk beli paketan, gunakan untuk bayar listrik dan sejenisnya begitu. Karena memang niru kepada guru saya, gaji-gaji yang dari pemerintah itu bukan berarti haram ya, halal. Tapi kadang-kadang gaji itu kan diambilkan dari pajak-pajak, dari pajak miras, dari pajak ini, akhirnya jadi gaji gitu. Ya bukan berarti haram ya gaji dari pemerintah, halal. Sampai kemarin itu saya beli karena nggak punya beras. Dan saya yakin sekarang pasti ada. Pas tiba-tiba sore menjelang maghrib ada yang ke rumah ngundang saya untuk acara selamatan di daerah Langkap. Ada nempati rumah yang baru. Ya tak kira cuma diundang biasa. Ternyata setelah pulang dapat berkat juga, dikasih amplop. Saya buka 100.000 isinya. Setelah itu setelah Isya itu saya ada janjian ngerukyah di daerah pesisir, di pondok, salah satu pondok di pesisir. Ternyata sebelum ngerukyah itu saya ditelepon lagi sama orang daerah makam Tengki, daerah sebelum pesisir itu, setelahnya Kelenteng itu. Ada anaknya yang kesurupan. Saya ditelepon. Berhubung di pondok itu belum saya mulai, saya akhirnya ke sana lagi. Setelah saya tangani kurang dari 10 menit selesai, sudah pulang dikasih lagi 50.000. Pas waktu nangani tadi malam saya pulang jam 1 ruqyah itu. Jam 1 itu saya masih baca-baca. Ini kalau khawatir jaga-jaga besok tidak bisa konsentrasi ngantuk. Masih baca-baca sedikit jam 1 itu. Sekuatnya saya karena memang sudah jam 1. Sudah baca-baca untuk sekarang. Dan saya lihat di amplop yang dikasih sama yang di pondok itu dikasih 100.000. Ada yang bisa bisa menebak rezeki Allah itu datang dari mana dan datang dari siapa.
Orang itu harus yakin biar hidupnya itu santai, tenang gitu. Rasulullah seringkali beliau itu tidak punya persediaan untuk besok gitu loh. Tapi kalau masih belum yakin harus usaha. Nah, kalau masih belum yakin harus usaha. Kalau tidak usaha justru bahaya, hatinya itu yang nanti bahaya. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza taghadda lam yata'asya wa idza ta'asya lam yataghadda. Makanya kita itu kadang malu ya. Rasulullah itu kalau sudah makan siang, beliau tidak makan malam. Ketika beliau makan malam, beliau tidak sarapan. Sama ya, sama kita ya. Sama-sama makannya. Rasulullah kalau makan siang, beliau tidak makan malam. Kalau makan malam, beliau tidak sarapan. Dijelaskan di syarahnya di sini, la yaqulu fi yaumin marrataini. Rasulullah itu tidak makan sehari 2 kali. Makanya sekali. Lebih sering makannya itu sekali. Lebih sering sekali. Kita pun ketika puasa makannya masih itu bukan puasa sebenarnya, untuk pindah jam jadwal makan kalau kita puasa itu. Karena kalau kita misalkan di jadwal 2 kali puasa, buka puasa sama sahur, kayaknya masih kurang gitu lah. Ini kan saya biasanya sehari kan 3 kali. Kalau cuma buka puasa sama sahur ini kurang 1. Jadi setelah tarawih itu masih cari-cari ya. Masya Allah. Kita itu mulia enggak? Apa orang soleh ya bukan, orang terpandang yang bukan. Tapi makanya berkali-kali Rasulullah itu orang yang nomor 1, paling mulia sedunia. Dia makannya cuma sekali. Ya ini tidak harus ditiru juga, karena orang itu beda-beda. Kalaupun misalkan lagi dalam keadaan terpepet dan kita cuma makan 1 kali, niatkan niru kepada Rasulullah. Niatnya kalau sudah terpepet saja. Kenapa? Malamnya ada sedih gitu, Ustaz, kayak pentol biaya. Oh, itu kan lain. Mungkin kayak itu pentolnya belinya 10.000 ya sama itu. Di sini dijelaskan sedikit makan itu memiliki beberapa faedah. Sedikit makan itu memiliki beberapa faedah. Di antaranya, pertama, riqatul qalbi, hati itu menjadi lembut biasanya. Orang tidak banyak makan tuh hatinya lembut. Tahu hatinya lembut? Gampang dinasihati ketika misalkan kumpul sama orang soleh, dikasih ilmu-ilmu, gampang masuk begitu. Itu kalau hatinya lembut. Ketika mendengarkan hal-hal yang berhubungan dengan siksa atau ingat kepada dosa-dosanya, tiba-tiba meneteskan air mata, itu namanya hatinya lembut. Kalau hatinya keras, walaupun yang ceramah itu sudah terkenal internasional, tidak kira sadar gitu. Yang kedua, manfaat menyedikitkan makanan itu wa quwwatul fahmi wal idrak. Dia lebih kuat fahamnya terhadap ilmu dan kecerdasannya di atas rata-rata. Makanya Rasulullah itu cerdas karena makannya sedikit gitu. Kita sudah makannya banyak, tidak cerdas-cerdas itu. Apa itu? Yang ketiga, wasihatul badan. Badannya lebih sehat. Wadaful amrod, dan bisa mencegah dari penyakit. Coba tanya ke dokter kalau tidak percaya. Faktor terbesar sakit itu disebabkan karena banyak makan. Karena banyak makan itu kan yang masuk sudah macam-macam, sehingga kadang-kadang tubuhnya itu tidak bisa menyaring mana yang dibutuhkan untuk tubuh, mana yang tidak. Makanya di dalam Al-Quran itu
sangat mukjizat sekali Al-Qur'an itu. Kulu washrabu wala tusrifu. Makanlah kalian, minumlah kalian, dan jangan berlebihan. Itu sudah kuncinya obat di situ. Tidak terlalu banyak makan. Makanya kita sama Rasulullah itu sama. Kita Rasulullah itu sama. Kalau Rasulullah itu sedikit makan, kalau kita sedikit-sedikit makan. Kalau Rasulullah itu sedikit-sedikit puasa, kalau kita sedikit puasa. Perbedaannya cuma sedikit ya. Sedikit. Rasulullah itu sedikit tidur, kalau kita sedikit-sedikit tidur begitu. Rasulullah itu sedikit-sedikit ibadah, kalau kita sedikit. Perbedaannya cuma sedikit ya. Betul. Cerdas. Yang berikutnya termasuk manfaat menyedikitkan makanan itu adalah dia lebih gampang menerima apapun yang dia terima dari Allah. Artinya tidak harus berlebihan. Makanya sedikit. Tidak kurus. Tidak kira kurus. Yang penting makanya itu tidak sembarangan. Makanya tidak sembarangan. Tapi ini sesuai dengan tingkat keyakinan masing-masing. Kalau keyakinannya kita itu masih biasa-biasa, makanya ada satu pendapat oleh sebagian orang ahli tasawuf, wala ba'sa biddikharil quti li amsalina. Tidak apa-apa kalau kita mau menyimpan makanan seperti kita ini. Kenapa? Li'anna nafsa idza ahrazat qutuha itma'annat. Karena nafsu itu kalau ada makanannya dia lebih tenang. Kita itu kalau besok sudah ada untuk yang dimakan biasanya lebih tenang. Dan lebih tenang untuk ibadah, lebih tenang untuk cari ilmu, karena sudah ada persediaan yang untuk besok. Kalau kita masih tingkatannya seperti itu ya jangan tiru-tiru Rasulullah. Khawatir nanti dia ibadah mikir saya hutang kemana, hutang sama siapa, nanti ngomongnya bagaimana karena sudah terlalu sering hutang itu loh. Jangan gampang-gampang hutang. Kalau memang benar-benar tidak terpepet, karena hutang ini termasuk. Dan kalau hutang jangan sampai ada niatan tidak bayar. Ya. Saya pernah ada orang hutang ke saya 300.000 sampai setahun lebih tidak dibayar-bayar. Kalau orang sekarang, fenomena orang sekarang justru orang nagih hutang itu justru seakan-akan kayak orang yang punya hutang itu harus merengek-rengek. Dia sudah janji sekian bulan saya WA, oh ya sih ini dibuat ini, sudah besok bulan depan lagi, oh iya, akhirnya sampai diblokir. Ya sudah. Tapi memang pahala yang terbesar itu mengikhlaskan. Mengikhlaskan. Padahal sebenarnya kalau saya mau nyari orangnya tahu, karena memang orang sini, orang-orang besuki. Dan yang lebih mengenaskan itu pernah ada orang hutang ke saya, Ustaz bisa pinjam uangnya? Iya, berapa? Sekian ratus ribu. Pas dia tanya ke saya, nanti ngembalikannya berapa? Dikira saya itu rentenir. Saya bilang, anggap saja hutangnya 200. Ya kembalikan 200. Bukan 250. Enggak, 200 saja. Sampai ke ustadznya lah seperti itu. Dikira wajah-wajah orang yang membungakan uang, menggunakan uang. Dan orang itu kadang-kadang saking husnudzonnya ke saya ya. Makanya kita itu kalau lagi susah itu ya jangan ditampakkan. Seakan-akan kita itu tampak orang paling bahagia itu. Pernah ada orang mau hutang ke saya, bisa hutang uangnya. Ya berapa? 50 juta. Saya mikir sambil pegang dahi.
Ini berarti doa, ini doa bagi orang-orang itu untuk saya ini. Saya tidak pernah pegang uang 50 juta. 10 juta saja itu. Hampir tidak pernah. Hampir tidak pernah. 10 juta. Ya, tapi itu cerita saja. Kita itu dianggap orang yang bahagia. Pernah suatu hari juga saya ngisi kajian di Kampung Arab sekitar 2 minggu 3 minggu yang lalu begitu. Waktu itu kita lagi praktek untuk merawat jenazah, sehingga saya beli kain kafan. Terus kain kafan di situ sudah saya potong, pas keesokan harinya dipakai praktek. Kemudian ada salah satu ustadz di sana yang juga bantu-bantu, minta izin ke saya, Ustadz ini boleh dipotong kain kafannya untuk nutupi ini, untuk dibuat ini, kan namanya praktek. Ini nanti kalau perempuan ada yang dibuat untuk kerudung, ada yang dibuat untuk yang ini atasan begini, ada yang dibuat untuk begini bawahan. Kata ada ustadz satunya lagi, "Tidak apa, biarkan. Ustadz itu banyak fulusnya itu." Tak bilang amin. Setelah itu saya dapat uang 300.000. Ya tak aminkan saja. Jadi kalau ada hal-hal yang baik itu ya aminkan saja aja. Daripada tidak usah terlalu merendah. Oh, saya tidak punya uang segitu, saya gini dan begitu. Takut nanti jadi sebuah doa. Anggap saja itu adalah doa. Khawatir ada malaikat lewat kan, diaminkan sama malaikat gitu. Yang berikutnya termasuk manfaat menyedikitkan makanan itu adalah memungkinkan kita untuk berbagi kepada sesama. Kalau makanannya pergi ke warung 1 porsi 20.000, ya habis. Mau ada orang yang minta-minta, ada yang membutuhkan, ya habis untuk makanannya sendiri. Tapi kalau misalkan beli pecel harganya 3.000, maka minumnya air putih di pesisir kan pecelnya kan murah-murah. 1 porsi ada yang 3.000, sudah dapat macam-macam itu. Ada telurnya, ada tahunya, ada tempenya, ada mie-nya. Iya, di pesisir itu murah-murah itu. Jadi kan ada lebihnya. Misal ada anaknya pengen minta sangu, ini masih ada lebihnya. Sore masih minta lagi, masih ada lebihnya, soalnya makanannya cuma 3.000. Coba kalau makanannya langsung di rumah makan, makanan Padang misalkan, habis sekali makan bisa 50.000 itu, atau ikan bakar gitu, bisa lebih itu. Nah, itu beberapa manfaat orang untuk menyedikitkan makanan. Coba orang yang sedikit-sedikit makan itu kan, yang sedikit makannya itu cerdas-cerdas. Kemudian dijelaskan, qala al-Qustullani fil mawahib al-laduniyah, qad istuskila kaunu alaihi salatu wassalam wa ashabi kanu yatwunal ayyama ju'an. Ini menjadi muskilah. Muskilah itu seakan-akan terjadi kontradiksi, hal yang bertentangan. Kemarin sudah dijelaskan bahwa Sayyidina Abu Bakar juga pernah keluar sama Sayyidina Umar, ternyata kelaparan. Rasulullah apalagi beberapa hari pernah tidak makan. Ma'asabata, padahal di sini dijelaskan annahu kana yarfa'u li ahli qutasana. Padahal di sini ada juga hadis yang menjelaskan bahwasanya Rasulullah itu menyimpan kebutuhan makanan untuk keluarganya selama 1 tahun ke depan. Ini menjadi pemahamannya menjadi rancu. Yang benar itu yang mana? Dan Rasulullah itu pernah juga wa annahu qasama baina arba'ati anfus min ashabi alfa ba'ir mimma afa Allahu alaihi. Rasulullah itu ketika berperang pernah mendapatkan harta rampasan perang berupa 1.000 unta, kemudian dibagi oleh Rasulullah kepada 4 orang. Itu pemimpin luar biasa Rasulullah itu. Coba bayangkan ya, 1.000 unta dibagi 4 orang, dapat berapaan itu? 250. Sapi saja itu harganya satu bisa 20 ya, 20 juta. Unta berapa? Bisa sampai 40 juta
bisa sampai 50 juta. Satu saja itu. Kalaupun Rasulullah namanya pemimpin ya, diambil semuanya. Anggap saja diambil 500. Kalau orang sekarang bisa-bisa saja. Saya yang mimpin. Dibagi 4 orang ya Rasulullah. Wa annahu saqa fi umratihi mi'ata badanah. Rasulullah itu pernah setelah pulang dari umrah membawa 100 unta. Fanaharoha wa at'amahal masakin. 100 unta itu disembelih semuanya dan dikasih makan kepada orang miskin. Itu Rasulullah. Jadi Rasulullah sebenarnya kalau mau makan enak itu bisa. Tapi makanannya Rasulullah apa? Kemarin itu dijelaskan ketika Rasulullah wafat, beliau tidak kenyang makan roti gandum. Dan juga keluarganya juga tidak kenyang. Roti gandum itu ya makanan yang apa ya? Yang biasa, bukan makanan yang mewah, roti gandum. Apalagi nanti di keterangan yang setelahnya akan dijelaskan bahwa roti gandum yang dimakan Rasulullah itu tidak melalui proses pengayaan apa, yang biasanya kayak pasir yang masih disaring, kemudian yang lembut itu disendirikan, yang kasar disendirikan. Rasulullah itu ketika makan roti itu roti yang tidak diayak, tidak disaring. Jadi roti gandumnya Rasulullah itu kasar. Bahkan dalam satu riwayat dijelaskan saking kasarnya, kadang-kadang ketika beliau makan roti gandum itu tidak bisa masuk ke tenggorokannya. Itu tenggorokan yang paling mulia itu tidak bisa dimasuki roti gandum saking kasarnya, sehingga harus didorong dengan pakai air. Masya Allah, Rasulullah itu seperti itu ya. Masa kita tidak cinta sama orang sehebat Rasulullah yang sesederhana itu, walaupun beliau orang yang mulia. Nah begitu. Dijelaskan juga wa annahu amara li a'rabiyyin biqati'in minal ghanam. Rasulullah itu juga pernah memberikan kepada orang A'rabi sekelompok dari ghanam. Apa ghanam? Kambing. Dikasih dengan jumlah yang cukup banyak. Wa ghairu dzalik. Ma'amman kana mau min ashabil amwal. Dan Rasulullah itu kan juga punya sahabat-sahabat yang kaya raya, contohnya seperti Abu Bakar, Umar, Utsman, Tolhah dan lain sebagainya. Bukan hanya harta yang mereka korbankan, nyawa pun rela untuk dikorbankan demi Rasulullah. Pernah Rasulullah ini juga dikasih sedekah dari Sayyidina Abu Bakar, dari semua hartanya Sayyidina Abu Bakar. Dihabiskan semuanya. Sayyidina Umar separuh hartanya dikasihkan kepada Rasulullah. Sayyidina Utsman itu beliau pernah menyiapkan dari bala tentara yang miskin-miskin itu disiapkan 1000 unta. Masa mungkin mereka sahabat dan Rasulullah itu masih ada kelaparan? Ini kan seakan-akan keterangan yang sebelumnya itu bertentangan, kan begitu. Nah, dijawab di sini bi anna dzalika kana minhum fi halatin duna halah. Itu memang di satu kondisi tertentu, tidak pas selamanya seperti itu. Jadi di kondisi tertentu itu juga para sahabat yang juga mereka pemimpin bisa melewati satu kondisi yang sangat terpuruk. Mereka tidak punya makanan, bahkan mereka ini juga baltarotan lil isar. Mereka itu juga kadang mengalah untuk kepentingan orang lain. Watarotan nikaru hati syab'i wa kasrotil akli. Dan juga bisa jadi alasannya mereka itu tidak suka kekenyangan dan tidak suka banyak makan. Dan itu memang fakta sejarah itu. Sayyidina Abu Bakar pernah kelaparan padahal pemimpin, orang kaya. Biasanya kalau dulu itu ada baitul mal, ada semacam uang dari rakyat yang disimpan di satu tempat. Kalau sekarang mungkin bank itu, dan itu bisa digunakan untuk pemimpin itu. Kok bisa sampai segitunya Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar dan yang lainnya bisa sampai kelaparan, kan begitu. Itu memang beliau itu memang tidak suka kenyang dan tidak suka terlalu banyak makan, dan juga suka mementingkan kepentingan orang lain. Dijawab juga di sini oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar bahwasanya mereka para sahabat itu sebelum hijrah memang dalam kondisi yang tidak punya apa-apa. Kemudian ketika setelah hijrah ke Madinah, mereka juga sama. Akhirnya dibantu oleh sahabat-sahabat Ansor dengan dikasih kambing yang ada susunya,
Tapi setelah itu, setelah mereka berperang dan menang, kemudian dikembalikan lagi kepada sahabat-sahabat Ansor. Karena memang mereka yang ditiru, yang dicontoh adalah Rasulullah. Nah, hidupnya adalah hidup serba sederhana. Terakhir, Naam, ya, karena sallallahu alaihi wasallam yakhtaru dalika ma'im kanil khusulit tawassu' wat tabassut fid dunya lahu. Rasulullah itu kalaupun harus memilih, bisa untuk hidup mewah, hidup enak, hidup kaya raya. Sebagaimana diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi bahwasanya arada alayya rabbi liyaj'ala li batha Makkah dzahaban. Aku pernah ditawarkan, kata Rasulullah, oleh Allah agar dijadikan tanah yang ada di Mekah, pasir-pasir itu yang ada di Mekah sebagai emas. Ya, Pak. Ini yang bukan gunung ya, tapi tanah yang ada di Mekah jadi emas semuanya. Coba ya, jadi emas. Tapi apa jawaban Rasulullah? La ya Rabb, aku tidak mau ya Allah. Walakin asba'u yauman wa aju'u yauman. Aku lebih memilih kenyang sehari dan lapar sehari. Makanya ini di dalam kitab fikih itu puasa yang paling afdal itu puasa Daud. 1 hari puasa, 1 hari tidak puasa. Fa idza ju'tu tadarrutu ilaika wa dzakartuka. Kalau aku lapar, maka aku mendekat kepadamu dan berzikir kepadamu dan ingat kepadamu. Biasanya orang lapar itu lebih gampang untuk ingat kepada Allah, lebih gampang untuk berzikir. Wa idza syabi'tu, dan ketika aku kenyang, syakartuka wa hamidtuka. Aku bersyukur kepadamu dan memuji kepadamu. Itu yang harus kita tiru. Kalau lagi kondisi tidak enak, kita banyak mendekat kepada Allah. Kalau lagi dalam kondisi enak, kita banyak bersyukur dan memuji kepada Allah. Itu beberapa hal terkait dengan makanan Rasulullah, dan masih panjang lagi keterangan tentang apa saja yang dimakan oleh Rasulullah. InsyaAllah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Ada yang mau ditanyakan? Silakan yang mau ditanyakan. Tidak ada? Wallahu a'lam bishawab.